Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Ansor, rekan-rekan Nahdlatul Ulama, para mustami'in mustami'at, semua saja yang hadir di majelis wakil cabang Sokaraja maupun lewat kajian online, semua saja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Muqtadafat punika. Semoga kajian pada malam hari ini menjadikan kemantapan kita di dalam beribadah, khususnya beramaliyah secara Nahdlatul Ulama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Ansor yang telah memfasilitasi. Ini banyak yang japri apakah kajiannya ini khusus Ansor. Ya saya jawab tidak ya. Monggo silahkan. Kalau mau hadir langsung alhamdulillah. Kalau tidak sempat ya monggo untuk bisa mengikuti. Kemudian nanti dalam tanya jawab saya sampaikan di awal, kalau bisa ya saya jawab langsung, kalau tidak ya saya hutang, besok akan saya carikan jawaban sesuai dengan referensi yang ada. Jadi silahkan kalau memang ada yang nanti akan ditanyakan, baik materi yang kita bahas utamanya tentang amaliyah an-nahdiyah maupun yang lainnya. Para mustami'in mustami'at hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan. Kemarin sampai pada halaman 10, sekarang halaman ke-11 dari kitab Al-Muqtadafat ini. Kita sampai kepada nadbu qiraati ayatil kursi wal muawwidzat ba'dal maktubah. Kesunahan membaca membaca ayat kursi dan ayat muawwidzat, ayat yang untuk jaga, ba'dal maktubah, setelah sholat sunnah. Ini amaliyahnya orang NU kan, setelah sholat fardu itu kan membaca istighfar, kemudian antas salam, kemudian membaca fatihah, ayat kursi, kemudian muawwidzatain, kemudian baru tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahmid. Ini amaliyah biasa yang dilakukan. Nah, sedangkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya amaliyah tersebut tidak ada tuntunannya. Coba kita bareng-bareng kita kupas apakah betul tuduhan yang seperti itu. Hadis yang ke-31, an Abi Umamah radhiyallahu anhu man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ayatal kursi ing ayat kursi dubura kulli sholatin ing dalem sakmburine saben-saben salat maktubatin kang den fardhuake lam yamnahu mongko ora nyegah ing man min dukhulil jannati saking apa min dukhulil jannati saking mlebu surga illa ayyamuta angin yen to mati sapa man. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban hadisun shahihun. Ini dalil yang pertama. Rasulullah mengatakan, Abi Umamah, diceritakan dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah mengatakan barang siapa membaca ayat kursi setelah
selesai sholat maktubah, sholat fardu, maka tidaklah dia dilarang untuk masuk surga. Dalam artian ketika besok orang tersebut meninggal, ini dipersilahkan untuk masuk surga. Ini dalil yang menyatakan bahwasanya wiridan setelah sholat itu ada dasarnya. Kemudian pertanyaannya, ada yang mengatakan setelah sholat itu wiridannya tidak boleh jahar. Jadi setelah sholat kan ada sebagian masjid, pokoknya bersalam ini langsung menghadap ke jamaah. Ini tidak membaca apa-apa, hanya nyawang jamaah mendelii. Ini kan ada yang seperti itu. Kemudian ngerti-ngerti nanti balik kanan kemudian doa. Lah, orang yang demikian ya monggo, tapi jangan sampai orang yang demikian ini menyalahkan orang yang setelah sholat kemudian menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau menghadap ke kiblat. Jadi tiga ini ada dalilnya. Jadi orang yang setelah sholat zikir itu satu, ada yang terus menghadap ke kiblat tanpa belok. Ada yang menghadap ke makmum. Ada yang sebaliknya tidak menghadap ke barat, tidak menghadap ke makmum, tapi menghadap ke utara. Ke utara, jadi seperti ini. Nah, ini ternyata setelah diteliti semuanya juga ada dasarnya. Baik yang menghadap ke makmum tujuan, tapi yang perlu kita pahami bersama itu, kenapa sih kalau orang NU kok wiridane ini kok seru? Di samping ada dasar-dasar yang tadi disebutkan di hadis itu, untuk membedakan antara apakah dia ini sudah selesai sholat atau belum. Sebab apa? Kalau nanti dia tetap menghadap ke kiblat, dia tidak zikir yang jahar, bisa jadi dianggap dia masih sholat. Maka apa? Ketika dia menghadap kepada jamaah, otomatis dia sudah tidak sholat. Ini fungsi daripada orang yang setelah selesai sholat ini membelokkan badannya, baik langsung menghadap jamaah maupun hanya menghadap ke arah utara. Ini. Kemudian yang ke-32, amaroni Rasulullah, amaroni perintah ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akroa ing yen to maca sapa ingsun bil muawwidataini, dengan surat muawwidatain. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dubura kulli sholatin, ing dalem saben-saben sakwuse salat. Rawahu An-Nasa'i. Sing jenengan cepeng niku kitab yang sudah revisi napa kitab lama? Lafat An-Nasa'i teng mriku sudah pisah yae atau masih gandeng? Rawahu An-Nasa'i niku yae tasik gandeng fa napa pun pisah? Gandeng nggih. Nah niku berarti kitab lama. Nah sing kitab baru kayaknya sudah direvisi napa nggih? Itu yang halaman yang nomor 32 itu kalau yang gandeng itu dipisah Mas. Jadi rawahu An-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailati. Itu seperti itu. Jadi bukan kok rawahu Nasa'i fi. Lah niku kan itu ada revisi niku. Fi amalil yaumi wal lailati dalam kurung napa alaf 1000 hadisun hasanun wa fi riwayatin wa qul huwallahu ahad. Dalam satu riwayat itu tidak hanya muawwidatan tapi ditambah dengan qul huwallahu ahad. Rawahu at-Tabrani bi isnadin jayyidin wa hassanahu adzabi fi syairi a'lamin nubala. Ini terangkan di dalam kitab Syair A'lamin Nubala. Artinya apa? Amaliyah kita, zikir setelah sholat itu membaca kulhu, membaca muawwidatain, membaca ayat kursi, ini jelas ada dasarnya. Mohon maaf, kiai kita dulu itu tidak banyak cakap. Corok bahasanya wong siki ora kaken omong lah ya. Jadi kita cukup dikasih fasolatan,
Coba dulu itu kalau ada santri ngaji nok langgar masjid, ini kan hanya ngaji pesolatan. Nah di pesolatan itu ada aturan, ada anjuran setelah sholat zikir. Itu di situ enggak dikasih dasarnya ini. Sebab santri dulu itu sami'na wa atokna. Pokoknya kiai ngendika ya langsung. Lah santri sekarang kan sami'na wa asoina. Jadi angel mriku nggih. Mulane lah niki ketemu wong yang tidak sepakat, enggak setuju, akhirnya itu enggak ada dasar, enggak ada dalilnya. Padahal setelah diteliti semua ada dasarnya. Nah ini dalil yang mengatakan setelah sholat itu sunnah membaca ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, muawwidzatain. Nah ini mohon maaf, kita itu jangan sampai kesel-kesel golek dalil tapi enggak dilakoni ya. Ini kelemahan kita, kelemahan kita itu pinter golek dalil tapi ya sekedar dalil, sekedar dalil. Maka saya berharap ini dilakukan. Lah terus nanti ada amaliyah, ini yang sering kita tinggalkan dan sekarang hampir punah. Itu nanti ini, yang selanjutnya ini, wanadbu qiraatil fatihati wal muawwidat sab'an ba'dal jum'ah ini. Nanti sayangnya niki LTM enggak hadir ya, LTM MBC yang hadir sinten? Wonten mboten? LTM. Takmir masjid. Nah, takmir enggak ada ya. Jadi saya minta laporan ini, masjid mana nanti yang mempraktekkan nahdien. Jangan sampai wakafe nahdien, wakafe niku NU, terus nok kono yo plange yo NU tapi amaliae ora NU. Lah ini kan lucu niki Niki pun coba An Aisyah radhiyallahu anha man qara'a ba'da sholatil jum'ati, man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ba'da sholatil jum'ah kul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin, pitung ambalan, a'adahu mongko ngreksa ing man sapa Allah Gusti Allah biha sebab wasilah falak binas kullallahu ahad saking pundi minas su'i saking ala ilal jum'ati maring jum'ah al ukhra kang weneh. Jadi barang siapa yang setelah sholat jum'ah membaca kullallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas 7 kali, maka dia akan dijaga dari perbuatan jelek sampai Jumat yang akan datang. Sakniki masjid-masjid NU salam sholat Jumat niku wonten sing cuma membaca istighfar terus mengke la ilaha illallah doa. Padahal kudune kalau masjid NU niku bar sholat Jum'ah itu membaca qul ahad 7 kali, falak 7 kali, an-nas 7 kali, dan sebelumnya adalah Fatihah 7 kali. Berarti urutannya Fatihah, kulhu, falak, binas, ini 77. Bahkan kalau ulama-ulama salaf itu sebelum kakinya pindah dari tempat tahiyat. Jadi posisinya masih seperti duduk apa itu? Iftiros apa tawaruk? Duduk tawaruk. Nah ini belum pindah. Setelah itu kemudian diakhiri dengan ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kemudian ditutup dengan doa Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik. Ada yang redaksi lain. Nah, niku nyun sewu, niki masjid jenengan seperti itu enggak? Wakafe NU apa itu? Niku masjidnya NU mboten. Nah, ini jadi monggo monggo ini karena ini adalah ciri khas daripada Nahdlatul Ulama. Lah kalau masjidnya NU saja tidak, apalagi masjid yang lain gitu nggih. Lah
kula niku ya bingung nak kapan khutbah di masjid selain Al-Makmur. Kalau saya di Al-Makmur pas jadwal khutbah itu seperti itu. Jadi berdoa bar salam wiridane seperti itu. Tapi ketika di Masjid Baitul Muslimin wah makmumnya bubar. Diajak seperti ini bubar. Jadi monggo nanti bisa dihandle oleh LTM. LTM kalau bisa bikin aurat nahdin. Bukan kok wiridane dieng ya. Auratnya Nahdlatul Ulama. Contoh kalau Ramadan kan bikin apa itu? Bilal Tarawih. Coba bikin amaliyah, nanti kerjasama LTM dengan LTN, disebarkan di masjid-masjid. Siapa tahu, mohon maaf, kalau yang imam atau khotibnya atau takmirnya tahu sih nggak masalah. Jangan-jangan mereka juga belum tahu kalau amaliyah NU itu seperti ini. Lah kalau dia belum tahu, niku sing dihisab pertama kan ketua MBC. Nah ini maka lewat ini forum ini ya sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan. Jadi sok hisape kula ya rapati abot. Tapi kan tanfidia kan alasan loh niku kan bagiannya Suriah kan. Seperti itu Nah, ini jadi ini tolong untuk di samping itu amaliyah NU, fadilahnya kan di sini jelas, sangat luar biasa bahwasanya dia akan terjaga dari perbuatan jelek sampai minggu yang akan datang. Lah, Jumat yang akan datang begitu lagi berarti terus kan seperti itu. Niki. Pun hadis yang selanjutnya an Anas radhiyallahu anhu man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man idza salamana lekane uluk salam sapa al imamu imam yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat qabla ayat nia. Lah ini. Jadi sadurunge yen to mindah rijlaihi ing sapa man rijlaihi ing sikil lorone man Fatihatal kitab ing Fatihatal kitab berarti alhamdulillah wa qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an. Janjine napa ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Gufiro mongko den ngapura lahu kedue man apa madosa takodama kang wis dingin apa ma min dambihi nyatane dosane man wa malan dosa ta'akhara kang dadi akhir. Insyaallah bali Jumatan bersih kaya dene bayi. Niki kan hanya membutuhkan coba berapa nanti. Dicoba mawon. Fatihah ping 7, kulhu ping 7, falak ping 7, Anas ping 7. Niki. Sing angel niku ngomongi takmir. Takmir semi kiai niku angel banget niku. Arep diomongi kiai, ra diomongi ngengkelan. Lah niki nak forum ngeten kan bebas. Bebas lah mulane monggo itu nanti bisa dikomunikasikan dengan takmir. Kalau memang nanti ada takmir yang protes, silakan hubungi ketua Tanfidiyah MBC NU Sokaraja. Jadi kan genah nih, genah. Saya menyampaikan karena ini adalah amaliyah NU. Kalau tidak kita yang menyampaikan siapa? Enggak mungkin ini takmir Masjid Muhammadiyah menyampaikan, enggak mungkin lah. Ini harus kita sampaikan. Masalah mau dan tidak itu sudah di luar wewenang kita. Niku ya dongakne ben oleh hidayah lah. Ini pun selanjutnya jawazu ihda'il Qur'an lil mayit. Nah niki tahlilan niki. Jawazu ihda'il Qur'ani wenange menghadiahkan Al-Quran, bacaan Quran lil mayiti maring mayit. An Abdurrahman bin Ala an abihi ya bunayya. Ini bukan hadisnya Rasul, maksudnya bukan Rasul yang mengatakan, tapi yang mengatakan adalah Abdurrahman Abdurrahman bin Ala. Abdurrahman bin Ala itu dari bapaknya, ya bunayya. Nah, cara cah pesantren ya bunaya hena anak ngger cili ingsun idza ana nalikane ono sapa ingsun iku mitu mati sapa ingsun jikalau besok saya mati fa'al khidni mongko nglebokno sira ing ingsun mesti nglebokne liang fa idza wadotani mongko nalikane nyeleh sira ing ingsun filahdi ing dalem luang landa ingsun
fakul mongko ngucap sira bismillah wa ala millati Rasulillah. Sawise niku sunnah tumuli nyawuk. Ngertos nyawuk ya? Nyawuk niku napa? Ah niku nyekel digenggem niku. Alayya at-turaba. Sanan kelawan cawukan dicekel digenggem sumakro tumuli maca sira indaroksi ana sandinge sirah ingsun bi Fatihatil Baqarati kelawan awale surat Al-Baqarah wa khotimatiha lan akhire surat Al-Baqarah. Kenapa seperti itu? Fa ini mongko saktemene iku sami tungrungu sapa ingsun sebab saya pernah mendengar Rasulullah yaqulu dawuh Rasul zalika ing mengkono-mengkono maca bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian membaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, kemudian akhirnya surat Al-Baqarah atau tahlil. Ya, jadi niki juga ciri lagi orang NU, monggo dipelopori kalau ada orang tua kita semua atau keluarga kita itu meninggal setelah dikubur ojo ditinggal bring. Tapi apa? Keluarga inti disuruh untuk berhenti ditahlili. Dasare niki. Dasare di sini ini. Kon macane bismillah wa ala millati Rasulullah, kemudian kon maca awale Baqarah, akhire Baqarah. Ya, simple tahlil. Tahlil itu kan malah lengkap. Paket hemat lah ya. Niki lengkap di situ. Nah, ini dasarnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita itu ragu untuk mengamalkan amalnya. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hasan. An Maqol bin Yasar radhiyallahu anhu man qara'a Yasin, man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man Yasin ing Yasin oleh maca ibtigha awajillahi krana nuprih zate Allah atau ridhone Allah ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira mongko den ngapura lahu keduwe man apa madosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi faqra'uha mongko maca sira ing Yasin inda mautakum ana sandinge wong mati ira kabeh. Jadi rawahu al-Baihaqi hadisun sahih. Hadis ini sahih. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang meninggal, inda ini ada dua pemahaman. Satu, ada yang menafsiri sebelum meninggal, nalikane Arab. Ada yang sudah meninggal tapi di dekatnya orang mati. Yo silahkan. Nah, sing luwih apik napa? Loro-loro nih. Arep mati diwacane Yasin, wis mati nggih diwaosaken Yasin. Itu namanya khuruj anil khilaf, keluar dari perdebatan. Niki. Lah, cuma itu ada tambahan kalau di dalam kitab saya punya kitab sebetulnya judulnya Arab tapi sudah diindonesiakan. Jangan panik menghadapi mayit. Nah, ini judulnya dibuat seperti itu. Jangan panik menghadapi mayit. Nah, di situ diterangkan kalau ada orang yang sudah muhtador itu orang yang sudah nazak mau meninggal, itu dibacakan dua surat. Surat tanah karo surat maksudnya dua surat ini adalah surat Yasin dan surat napa? Ya Allah. Napa nih Kak? Ar-Ra'du. Surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Cuma bedane kalau surat Yasin itu keras. Keras, kalau Ar-Ra'du itu lirih suaranya. Jadi perbedaannya. Surat Yasin dibaca kenapa? Kalau dibaca surat Yasin itu tujuannya untuk dia ini mempermudah nafruhnya, keluarnya roh. Kemudian kalau ar-ra'du itu untuk lil husnil khotimah. Niku ada keterangan demikian. Tapi yang jelas di sini hadisnya mengatakan bacalah Yasin kepada orang yang mati atau orang yang akan mati. Bun, an Maqol bin Yasar. Qol wa Yasin utawi Yasin iku qalbul Quran, atine Quran. Layak ro'uha orang moco ing Yasin sapa rajulun wong lanang yuridu kang ngersakake sapa rajul Allah tabaraka wa taala
wadarul akhirati lan omah akhirat illa ghufira lahu illa ghufira angin den ngapura sapa lahu rajul waqra'uha lan maca sira ing napa niki Yasin ala mautakum ing atase wong mati ira kabeh Musnadu Ahmad bin Hambal. Niki dalile. Maksudnya apa? Niki dalile kenapa sih wong NU enek yasinan kok ora al-baqarahan. Kok ora apa? An-nisaan. Wis biasa nisaan sih ya. Jadi kok ora an-nisaan tapi kok yasinan. Ya karena ini Yasin itu qalbul Quran. Maka orang membaca Yasin itu langsung menusuk kepada jantungnya, kolbunya. Ini layak rajulun yuridu tabaraka taala illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Lah ini dalilnya. Makanya ketika kita ada amaliyah namanya yasinan. Mereka-mereka yang menolak ini juga aneh. Diajak baca Yasin mau, tapi kalau yasinan tidak mau. Disuruh membaca la ilaha illallah itu jelas sepakat, tapi diajak tahlilan bid'ah. Jadi anggere dhewe an niku dari tahlil gelem, tapi tahlilan bid'ah. Yasin mau, tapi yasinan ndak mau. Sholawat ya sholawat, tapi sholawatan bid'ah. Apa maneh? Sarung, oh enggak, saya punya temen niku murni tetangga sebelah niku, nggih. Tapi baru merasakan nikmati sarungan gara-gara ngurus haji bareng-bareng, nggih. Pas sing diurus okeh, niki goleti kamar mandi agak jauh, akhirnya begitu masuk duhur saya ajak, "Pak, yo duhur. Mohon maaf, Tat, saya harus pulang. Kenapa sih?" "Oh, selanane kena pipis." Ternyata nikmat jenengan ya sarungan, jadi kepenak kari ngunggah netok wis kan. Kula wau buka-buka, oh semoga NU pada saatnya nanti. Jadi seperti itu ya, siapa tahu hidayahnya lewat sarung ya bisa jadi. Wong hidayah itu kan macam-macam. Niku, tapi yang jelas itulah kelebihan kita yang sekarang ini sedikit demi sedikit mereka akan merasakan manfaatnya masing-masing. Ini pun an Ali radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasalam qol man marra alal maqabir man utai sapane wong iku marra liwat sapa man alal maqabiri ing atase kuburan wa qara alan maca sapa man kullallahu ahad ing kullallahu ahad ihda asara maratin 11 ambalan summa wahaba tumuli aweh sapa man ajroha ing ganjarane kul wallahu ahad lil amwati maring pira-pira wong mati sing ana kuburan niku uktiya mongko den wehake minal ajri uktiya mongko den wehake apa ajru minal ajri uktiya mongko den den tak buka sing niki mungkin niku majhul napa maklum, mabnine mabni majhul apa mabni maklum ya. Hadis yang ke bin ala niki. Di situ diterangkan an Ali lil amat aktiya berarti aweh niki sanes uktiya jadi suma wahabatu mulai aweh sapa man ajruha ing ganjarane kulhu lil amwati maring pira-pira mati aktiya aweh minal ajri nyatane saking ganjaran bi adadil amwati kelawan jumlahe pira-pira wong mati. Akhraja Abu Muhammad As-Samarqand haula khosaisil Quran. Jadi ngeten, barang siapa yang melewati kuburan melewati kuburan ini ya repot nih, niki kula angger metu kok ngomah ngliwati kuburan sih. Terus maca kulhu ping 11, maca kulhu ping 11, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang meninggal, maka ia diberikan pahala sesuai jumlah orang yang meninggal. Ya, Pak Kayim jalur tolong esuk dihitung
sing nok kuburan Semboja 5 ke wong matine pira ya. Itu bisa dibuat motivasi. Pokoknya awakmu kok gelem lewat kuburan Semboja 5, maca kulhu ping 11, hadiah diwehne wong kuburan Semboja 5 iku oleh pahala ganjaran sejumlah wong sing dikubur di situ berapapun jumlahnya. Nah, niku para kayim-kayim nih ya. Jadi niku untuk modal memotivasi mereka itu supaya mau tahlilan, mau ziarah kubur itu seperti itu. Nah ini jadi membaca 11 tapi ijole niku jumlahnya pinten niku. Ya tergantung jumlah penduduknya itu berapa di situ, okay? Nah ini jadi penduduk kuburan itu berapa itu luar biasa. Pun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku dakhala mlebu sapa man al maqabira ing pira-pira kuburan sumakara atu muli maca sapa man Fatihatal Kitabi ing Fatihatal Kitab wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur lan alhaakumut takasur. Lah ini monggo sing biasa menjadi imam ziarah. Jadi ini jarang dilakukan. Jadi kalau ziarah jangan melewatkan surat alhaakumut takasur. Sebab itu di tahlil enggak ada. Mula ditambahi. Ini ciri khas. Dan itu oleh-oleh jenengan ngaji Ramadan lah mengko dipraktek nih. Ini dasarnya seperti ini. Wa alhaakumut takasur lan alhaakumut takasur sumakola tumuli ngucap sapa wong sing maca wau kulhu terus alhaakumut takasur Fatihah kita Fatihah niki ini ja'altu sawabama qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat. Ja'altu ini satemene ingsun iku ja'altu ndadekake sapa ingsun sawabama ing ganjarane barang qara'tu kang maca sapa ingsun min kalamika saking kalam panjenengan li ahlil maqabiri maring ahli kuburan minal mu'minin wal mu'minat kanu mongko ana sapa mukminin mu'minat iku sufa'aun nyafaati lahu maring man ilallahi maring Allah Ta'ala. Jadi begini Mas, di dalam kitab Ar-Ruh kitab Ar-Ruh itu ada keterangan begini. Orang yang ada di kuburan itu ada dua, ada yang mu'adzabah, ada yang muna'amah. Orang yang ada di kuburan itu ada dua, ada yang mu'adzabah, dia dalam posisi disiksa, ada yang muna'amah. Muna'amah itu menikmati kubur. Maka doane wong kubur kan khufratun min khufarin niron atau raudhatun min riyadil jannah. Jadi kalau bisa jadi di taman surga atau di pereng jurangin neraka. Lah, orang yang muna'amah dan mu'adzabah ini beda. Kalau mu'adzabah itu dia tidak bisa berpikir apapun karena merasakan digebuki malaikat. Itu. Tapi yang muna'amah ini ternyata di dalam kitab Ar-Ruh itu kalau yang muna'amah niku umpama ada penduduk baru. Penduduk baru niku wong sing tembe mati nih lah ya. Nggih. Niki mengke bar ditekoni malaikat niki dianjang sanan, disilaturahimi. Kok umpama tanggane niku ditekoni, piye kabare bojoku mbiyen? Lah wis ilang ya. Nek disi dijukut ansor kae lho, endi mbon. Niki ditanyakan gitu lho nggih, ditanyakan tapi ora kono mal di kamal ya. Ya, niki ditanyakan, ditanya. Jadi dialog anjang sana. Bahkan sampai kain kafannya pun itu dipermasalahkan. Kain kafanmu kok apik men. Ini kalau memang kain kafannya bagus. Tapi nek kain kafane wis ala konggone RT. Nggih, niku lho hadiah niku peguyuban niku mah dah melasmen anakmu dening kowe diwehi klambi kayak kuwi genah kok padahal tak tinggali omah, tak tinggali mobil, tak tinggali sawah, aku mati bekro digawani iki. Dening ora protes, ora teyeng. Niki ya. Loh, ini Mbak. Ini yatazawaru. Ternyata saling ziarah. Jadi saling bertanya. Niki, maka orang yang muna'amah di kubur itu seperti itu. Lah siapa yang yatazawar rohnya? Rohnya kalau jasate sih tergantung ya, tergantung sebab nak tenggene kitab napa nika ya Allah Nasoil Ibad orang itu kan sulusul aslas dibagi tiga. Sulusun lidud,
wa sulusun lillah, wa sulusun linafsih. Jadi sepertiga untuk Allah, yakni ruh itu kembali kepada Allah. Kemudian sulusun linafsih, amalnya kembali kepada dirinya. Kemudian wa sulusun lidud, yang sepertiga jasad ini bagiannya belatung. Jadi sehebat apapun awak kita, niku sok mati tetep bagiannya belatung. Apa meneh sing lemu-lemu. Lah sing gering luwih nemen. Sing gering luwih nemen wong nggih. Niku sampe blatunge kesuh lah. Wis saking gen gering nggih. Iki sing dipangan apane nggih. Itu ternyata Masya Allah, sepertiga diambil oleh Allah, yakni ruh. Jadi ruh itu akan dikembalikan pada Allah. Lah ruh itu suatu saat dilepas oleh Allah. Maka apa? Ketika ruh ini dilepas oleh Allah, ketemu dengan ruh kita. Maka jenengan itu ketika tidur kok ketemu dengan mimpi dengan orang yang meninggal, itu ruh kita ketemu dengan ruhnya orang yang meninggal yang dilepas oleh Allah. Di saat jenengan bangun, ruhnya ini langsung ditarik oleh Allah. Ruhnya orang meninggal kembali diambil oleh Allah, lah ruhnya orang yang hidup ini dikembalikan. Mulane wong nak turu niku mengke ngimpi itu enggak sadar dia. Tapi ruhnya bisa, mulane enek sing kelingan, tapi ya enek sing kelalen. Kelalen itu ngimpi. Lah orang dikubur itu seperti itu. Maka kita itu supaya mendoakan orang yang dikubur itu yang bagian yang muadzabah niku. Sing luweh melasi punika wis amale enggak seberapa, enggak punya anak atau punya anak enggak pernah ndongaane, tanggane ora tahu kelingan sebab melarat. Wong sengsara niku kan wis melarat, orang duwe anak utawa anake ya ora genah, niki mati be melas. Mati be melas. Padahal biasanya wong sing ngeten iki cepet matine wong melarat sih. Mikirane macam-macam. Lah ini, lah nek wong sugih sih dong akeh sing takziah, akeh sing tahlilan. Itu enggak masalah, Lah niki seperti itu. Maka di sini ada dalil yang menyatakan bahwasanya ketika Anda itu masuk ke kuburan, bacalah qul huwallahu ahad, Fatihah kitab, alhaakumut takasur, kemudian ngomong, ya Allah, bacaan Fatihah, bacaan kulhu, bacaan alhaakumut takasur ini pahalanya saya berikan kepada semua penduduk kubur ini. Ternyata apa? Anda mendapatkan pahala karena mendoakan itu, dan orang-orang penduduk kubur itu memberikan imbal balik. Ahli kubur sing munaamah niku ndongakne, muga-muga wong sing kirim iki disafaati Gusti Allah. Nah, ini faedah. Makanya orang ziarah itu imbal balik sebetulnya. Yang hidup mendoakan yang mati yang munaamah loh, yang munaamah, yang muadzabah sih ora sempat ndonga wong ngopeni awake dhewe bingung. Niki yang munaamah ini balik mendoakan. Apa iya? Ya contohnya kita itu ketika masuk kuburan disuruh apa? Salam, assalamualaikum daraqaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera untukmu. Jenengan krungu apa enggak? Jawabannya tidak. Tapi yang disalami itu mendengar. Kalau tidak mendengar, ngapain Rasulullah memerintahkan untuk salam? Kan seperti itu. Tapi kita ya alhamdulillah rasa ora krungu. Lah nek krungu kepriwe jal. Nah, kan repot ini. Lah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang ada di dalam kubur itu ruhnya mendengarkan kita, bahkan mengenal. Kalau pengen jelas itu baca kitab Ar-Ruh itu baca. Yang penting jangan beli terjemahnya Ar-Ruh. Saya punya itu terjemahnya kitab Ar-Ruh, saya pede banget. Setelah dibaca ternyata itu bikinan Minhum. Jadi yang nanti hubungan dengan ini dihilangkan, tapi yang disepakati ditampil itu biasa, mereka itu seperti itu. Makanya kemarin ada sahabat Ansor yang kirim video ke saya tentang kitab karangannya Mbah Soleh Darat yang menyatakan orang mati itu tidak, masih ada apa enggak itu di video itu, orang mati itu tidak boleh ditelung dinani, dipitung dinani. Itu membacakan kitab
karangannya Mbah Soleh Darat. Padahal kita tahu Mbah Soleh Darat itu punya 2 santri, yakni Mbah Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari. Ini nak kapan NU ini tipis, oke mbok gurune sehmu ngono nggih, be nglarang 7 dina 7 dina dening kono 3 dina 7 dina. Niki bisa goyang ini. Goyang niku. Padahal di situ jelas, tidak diperbolehkan itu kalau di kitabnya itu jelas. Cuma kalau orang yang baru mendengarkan akan goyang. Di situ ada keterangan tidak diperbolehkan kalau punya anak yatim. Dan diambilkan dari hartanya mayit. Itu memang enggak boleh sebelum anak yatim ini bisa diajak untuk musyawarah. Karena apa? Itu ada hak anak yatim. Itu enggak boleh. Tapi kalau dari sekian keluarga ora iki bocah yatim sok tetap tak wahi jatahe. Iki bagianku, itu enggak masalah. Lah, cuma ini tidak dibaca secara utuh, dibuat video. Itu banyak yang akhirnya lah ini ki betul itu WA ke saya ngirimi video yang seperti itu. Nah ini maka kita lewat kajian malam ini biar kita tuh paham dan kita punya dalil yang kuat tentang apa yang sudah kita amalkan. Bun. Selanjutnya al-babusani as-sholawat. Jadi bab pertama sudah selesai. Bab pertama itu tentang apa ya? Bab pertama itu tentang fadhailul Quran waswarun wa ayatun mahsusatun. Jadi fadilahnya Al-Qur'an dan pilih surat-surat dipilih ya wong tahlilan lah. Nah itu sudah selesai. Sekarang kita bahas sholawat. Kenapa? Sebab rata-rata nggih sing ahli sholawat niki wong NU podo. NU nggih. Dan mohon maaf, bukan berarti kita itu tidak takdiman dengan habaib, tapi terus terang mawon yang getol justru mempertahankan sholawat habaib ini adalah orang NU. Maka tidak ada istilah orang NU niku sengit karo habaib, enggak ada. Enggak ada. Maka saya mengharap niki khususnya Sokaraja, jangan sampai ada jarak. Ada jarak antara Nahdliyin dengan habaib. Bahkan harus lebih, harus lebih merapat. Karena apa? Ya kita sholawat itu kan kepada Rasul dan Rasul mengatakan wa ala alihi wa sahbihi. Nah, alihi itu siapa nak? Bukan duriyahnya. Itu niki. Pun al-babusani as-sholawat, fadilatus sholat wassalam ala nabi. Fadilahnya sholawat. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Artinya begini, ini jangan sampai kita salah paham. Bahwasanya Allah itu sholawat, malaikat juga sholawat, kita diperintah untuk sholawat. Sholawat itu apa sih? Doa. Sholat itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan doa. Semoga sholawat salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini itu doa. Tapi jangan sampai nanti, loh Gusti Allah kok ndonga nih, lah sing dijaluk siapa? Kalau innallaha sesungguhnya Allah, berarti Allah bersolawat. Wa malaikatahu dan malaikatnya Allah iku yusoluna. Semua membaca solawat. Lah pertanyaannya, lah nak kapan Gusti Allah maca sholawat berarti kan Gusti Allah doa. Lah nak Gusti Allah doa, sing dijaluki siapa? Wong kita itu doa itu mintanya ya kepada Allah. Lah sekarang kalau Allah itu sholawat bagaimana? Ternyata banyak mufassirin mengartikan, jadi kalau sholawat itu manusia biasa seperti kita kepada Rasul itu doa. Tapi kalau Allah membaca sholawat kepada Rasul, itu namanya adalah tasafu, memberikan syafaat, memberikan anugerah, piala bahasanya. Anugerah itu piala, penghargaan. Itu. Lah kalau malaikat itu rohmah, Allah rohmah, anugerah, malaikat di bawahnya. Tapi kalau kita itu berdoa. Lah sekarang begini, Nabi niku kan nopo? Sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, sayyidul umam.
Lho kok didongakne? Nggih. Nah ini kan sok-sok ada yang memelintir nih. Duh Rasulullah kok kamu tingkatannya apa kok mendoakan Rasul itu? Lah niki ibaratnya seperti ini. Cangkir ini kalau airnya itu selalu diisi, terus diisi, penuh mboten? Penuh. Ketika penuh, ini nanti air itu akan tumpah ke kanan kiri, lober kanan kiri. Lah kita berdoa, kita membaca sholawat itu golek loberane berkah sholawat. Ini ya ketika ini ada loberan-loberan, inilah berkah itu. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita. Justru sebaliknya, Rasulullah itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Itulah fungsinya kenapa sholawat. Nah, sholawat itu nanti macam-macam. Jenab napa? Allah itu perintahnya simple. Allah, malaikat, manusia sholawat. Ini mutlak. Maka apa? Silahkan dilagokne ya monggo, ora dilagokne ya monggo, pendek ya oke silahkan, panjang monggo. Enggak diharuskan seperti ini. Bahkan redaksinya sholawat niku macam-macam. Coba hadis pertama, Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah yaqul man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron, rawahu Muslim. Ini coba kita pahami secara hati, Mas. Man shalla alayya, barang siap man utai sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sak sholawatan sholla mongko paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha sebab maca sholawat asron 10. Niki coba umpama ada pemimpin nih. Sanjunglah aku. Sholawat itu kan menyanjung. Kira-kira pikiran jenengan pripun? Oh, kayak pemimpin gila apa? Nah, seperti itu. Lah sekarang, loh gimana ini? Masa Rasulullah minta disolawati? Berarti Rasulullah gila pujian? Tidak seperti itu. Makanya tadi Rasulullah itu sebetulnya sudah tidak butuh. Tapi supaya kamu itu dapat loberane sholawat, wis ngono akeh-akehno. Mulane kapan gelem maca sholawat tak ijoli 10. Ini Rasulullah. Rasulullah. Maka satu kali sholawatan itu 10. Sate kula salat. Lah mila monggo jenengan maca Dalail Khairat niku sak wacanan dalail niku mbuh sholawate ping pira niku. Kathah banget niku nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah rohima anfurojulin zukirtu indau rohima grumpung. Grumpung itu apa ya? Cacat lah nggih. Apa anfurojulin irunge wong lanang zukir tukang den sebut sapa ingsun indau ana sandinge rajul falam yusolli mongko ora mok gelem maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun. Kok kapan enek wong krungu maca selawat ora gelem bales, tidak mau membalas selawat, maka orang tersebut hakikinya hidungnya growok. Itu. Jadi inilah yang menyebabkan ketika ada orang baca sholawat kita supaya membalasnya. Wa anhu qala Rasulullah la taj'alu aja ndadekno sapa sira kabeh kubri ing kuburan ingsun idan ing badan. Wa shollu lan maca sholawat sapa sira kabeh alaya ing atas ingsun fa inna sholatakum iku tabluguni fa inna sholatakum mengko sak temne sholawat ira kabeh iku tabluguni tumeka apa selawat ing ingsun haitsu kuntum ing dalem sekira endi nggon ana sapa sira kabeh rawahu Abu Daud bi isnadin shahihin. Jadi janganlah engkau jadikan kuburan saya ini maksudnya begini, dulu kuburannya Rasul itu dibuat seperti apa nggih? Rame ini luar biasa. Tapi Rasulullah kemudian wasallu, wis cukup awakmu maca selawat mawon. Maka mohon maaf, kita itu tidak, bahkan kita itu kan pecinta hol. Kita itu pecinta hol, kita itu pecinta sholawat, kita itu pecinta ziarah. Tapi jangan sampai momen-momen ini nanti ada amaliyah yang kurang pas. Kita jangan niru-niru pondok yang besar-besar.
Pondok yang besar itu sudah ibaratnya coro napa nggih? Coro banyu niku segara. Coba jenengan lihat di Jawa Timur itu ada pondok namanya Nganjuk niku. Oh, ya Allah, napa? Nggone Mbah Zainuddin niku. Pondok ya Allah, nggih, Nganjuk niku. Nak kapan khataman, nggih. Nak kapan khataman Ihya niku, nanggape niku nak cara mriki ya ebek. Napa ya? Ludruk, ngerti ludruk? Nggih, Jawa Timuran niku lho nggih. Ketoprak, reok, macem. Cara seniki ya koplo, apa kayak dangdut koplo dan seperti itulah. Nggih. Suatu saat ini dirot oleh kiai yang tidak pernah mengadakan kegiatan seperti ini. Ya benar, kiai yang ya tetap akhir sanah tapi tidak seperti ini. Beliau menjawab, ihya iku ibarate segoro. Lah, kae ketoprak, sindir niku napa ya wingi? Mriki niku apa? Lengger, nggih, lengger. Kuwi corok niku batang-batang iwak cilik dicemplungne nang ngene segara. Kira-kira segara kuwi kecemplungan batange ayam, batange kuwi kira-kira banyune berubah apa enggak? Ya ora Kiai. Lah, iku ibarate. Tapi Kiai sing mboten ngawonten seperti itu niku ya pinter malih. Ya Kiai, niku nak luweh sing hebat maneh niku nak kapan enek segara ra nek batange. Jadi ya pas podo bener ya ngoten nggih. Nah, kita enggak usah ikut yang seperti itu. Itu makomnya pun beda. Lah kita itu ihya be ora katam nggih. Wong maca supinah be ora katam-katam nggih, tapi pendak akhir sana hiburane ngalah-ngalahi sing katam ihya. Lah niki sing lucu nggih, lucu. Jadi satu sisi melu rame-ramene tapi satu sisi ora melu kadut niku. Jadi salah, nggih, salah. Maka jangan. Nah, terus ya pangapunten nggih, pangapunten. Kalau sekelas Habib Syekh, Habaib, terus nopo maringi jajan nok nggone para pesolawat itu beliau habaib, beliau tokoh, beliau ulama besar, ada nilai tabaruk. Tapi nak awak dhewe kok solawatan karo santrine pitu terus diuncal-uncali ya aja. Niku melasi santrine sane wo ustadku jan ora genah seperti itu. Jadi harus ada makom nggih, ada makom. Bukan kok kita itu kalau beliau itu nyawang beliau tok wis ganjaran nggih. Napa malih ulih pisang sing dicekel Habib niku luar biasa nggih. Lah itu makome seperti itu. Lah kita itu aja niru-niru sing urung makome. Lho nggih, urung makome. Ziarah nggih biasa bae aja niru-niru napa niku nggih. Nah, jadi jangan seperti itu nggih. Itu kita yang wajar sehingga seperti itu kalau tidak punya ilmunya menjadi makanan empuk orang-orang yang enggak seneng dengan NU. Ya coba mawon jenengan tinggal niku nggih. Enek banser sethithik joget bae wis viral. Padahal yo mbuh niku mbuh banser ngendi mbuh pas pakaian. Nah, seperti itu, enggak ngerti yang lainnya. Nah, ini maka kita ya sebaiknya yang wajar dulu kecuali memang di tempat-tempat yang berbeda itu lain. Nah, niki. Lah, maka jangan kau jadikan kuburan itu seperti pasar malam. Itu pasar, seperti pasar. Tapi jadikanlah kuburan itu solawat dan sebagainya. Pun wa anhu anna Rasulullah ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aradda alaihi salam. Mamin ahadin ora ana te wong suwiji yusallimu kang uruk salam sapa ahad alayya illa radda angin balikake sapa Allah Gusti Allah alayya ing atas ingsun apa ruhi hatta aradda sehingga balikake sapa ingsun alaihi ing atase jenabi alaihi salam ing atase jenabi alaihi salam. Rawahu Abu Daud bi isnadin shahihin. Dalam arti orang yang uluk salam kepada Rasul itu akan dikembalikan oleh Rasul. Jadi wong sing maca selawat niku hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Karena apa? Rasulullah sudah penuh. Rasulullah niku wis kebek ora butuh dongane awak dhewe. Wis penuh. Nah niki.
An Ali kola Rasulullah al bakhil utai wong sing pelit iku man wong dukirot kang den tuntur indahu ana sandinge man falam yusoli mongko ora maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun. Sing diarani wong pelit niku ora kok wong ora tau aweh duit, tapi wong sing krungu maca enek wong maca selawat tapi ora gelem bales, ora gelem masallu ala Muhammad Allahumma sholli. Lah itu jenenge nak ora gelem bales niku jenenge wong pelit. Pun nadbul ikswar minas shalah alaihi, kesunahane ngekehaken minas shalah khususon yaumal jum'ah wa lailatihi. Lah niki wonten loro maneh, dadi keliru nak Jum'ah kuwi malam khusus, maksudnya malam khusus nggo selawatan, dadi wa lailatihi. Mulane nak kapan wong NU malam Jumat dingge selawatan. Dalile napa niki? Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qol aulan nas utawi luweh utamane manusia bi ana ngersane ingsun yaumal kiamati ing besok dina kiamah iku aksaruhum luweh akeh-akehe nas alayya ing atase ingsun apa salatun selawat. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu an qala Rasulullah inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah, sak temene luweh utama-utamane dina ira kabeh yaumal jum'ati dalem dina Jum'ah. Fa aksiru mongko ngekehake sira kabeh alaya ing atase ingsun minas sholati nyatane sholawat fihi ing dalem dina Jum'ah. Fa inna sholataku mongko sak temene sholawat ira kabeh iku ma'rudatun den pentokake atau diberikan alaya ing atase ingsun. Faqalu mongko matur sapa sahabat ya Rasulullah kaifa tu'radu sholatana alaika wa qad aramta. Kaifa hale kaya apa tu'radu den pentokake apa salatan tu'radu den tokake apa salatuna sholawat ingsun alaika ing atase panjenengan wa qad aramta lan temten balangake panjenengan qala yaqulu balita ya qala innallaha azza wajal harrama alal ardi olehku ngowahi balesan iku apa harrama ngaromake alal ardi ing harrama ngaromake sapa Allah azza wajal alal ardi ing atase bumi ajsadal anbiya ing pira-pira jasate para nabi, dalam artian jasate nabi niku utuh. Niki dalile. Jadi jasate nabi niku utuh sebab bumi niki haram mangan jasate para nabi. Cuma semua nabi itu jasad makomnya ditiadakan kecuali Rasulullah. Jadi kalau ada makom-makom nabi-nabi itu masih diperselisihkan karena itu Rasul sudah mengatakan seperti itu. Jadi semua jasadnya nabi-nabi itu makomnya tidak dinampakkan. Tapi kan wong senikian macam-macam. Kene kuburan panjang berarti keturunan Nabi Adam pun Nabi Adam kaya niki. Jadi nek kayane nek kowe padahal jeneng nabi enggak, kecuali nabi. Nabi pun itu juga sulit untuk melihat makomnya, karena ya sangke hebate sholawate jenabi itu seperti itu. Pun nadbu tahmid wa sholat alaihi qabla doa. Lah niki kenapa wong NU niku nak sadurunge doa kok enek kata-kata alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, kan seperti itu. Nah, alasan nopo? Qala sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi sholatihi. Sami'a midanget sapa Rasul rajulan ing wong lanang yad'u halin donga sapa rajul fi sholatihi lam yumajjid ora maca napa? Ora moho nyucikake sapa man Allah ing Gusti Allah, ora maca alhamdulillahirabbil alamin. Walam yusolli lan ora maca selawat sapa man ala nabi. Faqala Rasulullah ajil hadza. Sumada'ahu faqala lahu auli ghorihi. Ajil kesusu. Auli ghori idza shola ahadukum idza shola nalikane maca selawat sapa ahadukum ya fal yabda mongko idza shola nalikane salat itu ada yang mengartikan doa. Sapa ahadukum fal yabda mongko ngawitana sira kabeh bitahmidi rabbihi kelawan tahmid pangeran maca alhamdulillah subhanahu wasana alaihi lan ngalem niku berarti
alhamdulillahirabbil alamin, terus summa yusolli, kemudian maca sholawat ala nabi, summa yad'u, tumuli doa ba'dama ing sause mengkon-mengkono saakersa sapa man. Dadi etikane wong doa niku sebelum doa maca hamdalah, maca sholawat, tembe doa. Kok enek wong ujug-ujug langsung njaluk, niku jenenge wong ora duwe adab. Niki dadi nek kapan enek wong kok nyalahne wong NU kok sadurunge doa maca sholawat dan sebagainya, iya wong duwe adab daripada Rika. Ini kan seperti itu jawabannya kan kepenak. Wah kenapa kok doan arep ndonga kok leren maca sholawat, maca alhamdulillah, iya wong duwe adab. Nggih. Rika ora setuju wong Rika ora duwe adab. Ya kan seperti itu kepenak jawabannya. Fadilatu majlis salat wassalam ala nabi an Jabir majtama'a qaumun, majtama'a ora kumpul sapa kaumun summa tafarraqu tumuli pisah sapa kaum an ghairi dzikrillah wa sholatin nabi illa qaumu, kejaba ngadeg sapa kaum an niku napa lafate anitsna napa ben ora salah. Wa an budi wau an Jabir mastama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi dzikrillah wa sholatin nabi illa qaumu an antana an ansana kecuali yento mambu basin natsnun basin min jifatin nyatane batang. Maksudnya napa? Kok kapan enek perkumpulan sing ora maca sholawat, enek kumpulan kok ora di maca sholawat, kemudian sadurunge maca sholawat kok wis ngadeg. Mulane anggar kumpul-kumpul sadurunge bubar maca sholawat. Niki nek ora maca sholawat kok langsung ngadeg bubar, niku padha karo batang urip. Lah niki batang sing mambu kan batang urip mau mlaku sih. Niki dadi keadaannya lebih busuk daripada bangkai. Luwih parah lho niki nggih. Dadi luwih parah tinimbang batang. Niki dadi mulane diakhiri kelawan salat. Niku wong NU. Mulane anggar wong NU kan bar salat terus maca kulhu terus salaman kalih sholawat. Lho niku ketoke ora enek dalile. Nggih. Lah niku sing goblok niku ngarani ora duwe dalil. Wong goblok. Lah jenengan aja melu-melu. Goblok. Lah niki mulane niki lagi dalam rangka dadi wong pinter nih ya. Sampeyan aja keminter. Niki dadi itu luar biasa, mulane wong tahlilan juga seperti itu. Angger enek wis padha nggo berkat ora iso metu-metu kan shollu ala Muhammad, selawat mbok. Nggih niku. Sing penting aja kok shollu ala Muhammad faedah apa? Ngusah wong. Lah niku salah. Nek ditekoni nggo ben ora dianggep batang. Kan ngaten nggih. Dadi maca selawat niku. Dadi wong desa niku cuma ora tahu gelem dalil asline, nggih. Dadi sebetulnya ora kok bodoh mboten, nggih. Ora tahu gelem dalil. Dening kok siki kok ora tahu ngomong, iya sok-sok ya nek bodone barang. Nggih, dadi ora ngerti dalile. Dalilnya seperti ini. Jadi ketika ada majelis itu sebelum bubar niku sholawat supayane awak dhewe niki metu ka majelis ben ora dianggep batang. Mastama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu mastama'a ora kumpul sapa qaumun fi majlisin fatafarraqu mongko pisah sapa kaum walam yadkuru lan ora nyebut sapa kaum Allah walam yusallu lan ora sholawat sapa kaum alan nabi ilakana angin ono apa majlisuhum majlise kaum ilakana angin ono apa majlisuhum majlise kaum ilakana angin ono napa wau majlisuhum bener seperti itu lafate di sini kok beda ya. Nggih. Nak tenggene sarai mriki ilakana alaihim tirotan. Ilakana nok kene majlisuhum tirotan ngoten nggih. Ya
wallahu alam mungkin nanti ada yang dicek di hadis Ahmad Ibnu Hibban nih artinya kesimpulannya sama ilakana majlisuhum ikut tirotan iku sami kados wau alaihim yaumal kiamah maksudnya sapa wonge sing punya zikir lungguh kok ora maca selawat kok terus bubar niku tiroh itu penyesalan yang tiada henti apa nggih ngajok lah ilakana apa iku tirotan ngajok alaihim ing atase kaum yaumal kiamati sok nok ngene dina kiamat niku ngajok dadi wong-wong sing ora gelem selawat engke sok padha ngajok siki jone bae lah niki terakhir an Abi Hurairah majalasa ora lungguh sapa kaumun majlisan ing majlis lam yadhkuru Allah taala fihi il majlis wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirotan sama fa in saa mongko lamun ngersakake sapa Allah yu adzabahum mongko nyiksa sapa Allah ing kaum wa in saa lamun ngersakaken sapa Allah ya ghafara mongko ngapura lahum sapa Allah lahum maring kaum dadi wong sing ora gelem maca ngoten niku ya didongakne aja langsung kesusuhun neraka kowe mboten sebab Allah juga masih ada dua opsi bisa jadi itu dimaafkan tapi sing genah ora dimaafaken niku nak kapan ora gelem maca selawat ngelok-ngelokne wong selawat nah niku genah niku nah dadi nak ora sepakat wis meneng bae niku sapa ngerti Allah sing metu niku mboten kok azabe tapi rahmate to gufrone pengapurane rawahu Abu Dawud hadisun hasanun wallahu a'lam bissawab al-babus salis anwa'udz dzikri bab dzikir. Para hadirin mustamiin mustamiat demikian kajian pada malam hari ini tentang sholawat dan sebagian amaliyah kita. Semoga apa yang sudah kita kaji bareng ini menjadi dasar kita semua ini untuk untuk memantapkan ibadah kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qoulina hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.